Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Alfiana dan Hasbi Ramdhani. Jadi topik kita kali ini akan membahas tentang Kaitan pengembangan digital bagi pertanian di pedesaan. Iya, jadi kita mengundang beberapa narasumber yang sangat hebat. Silakan dipersilakan. Hai. Sebelum mulai nih, kalian boleh perkenalan diri dulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Aisyah. Kalian bisa panggil aku Isa. Perkenalkan nama saya Romana, bisa dipanggil Romana. Perkenalkan nama aku Aisyah, bisa dipanggil Aya. Nah, sebelum masuk ke diskusi, aku mau tanya dulu nih. Kalau kalian dengar kata pertanian digital, apa yang pertama kali kalian pikirin? Dari Aisyah dulu boleh ya? Boleh. Jadi kalau aku dengar kata pertanian digital, aku itu langsung kliknya itu ke aplikasi yang dimana aplikasinya itu bakal bantu petani. Seperti misal cek harga pasar gitu. Oh, kalau dari Romana? Kalau dari saya sendiri ya, pertanian digital itu menurut saya pertanian yang menggunakan teknologi. Contohnya irigasi tetes. Tuh. Kalau menurut aku yang paling kepikiran tuh tentang internet desa ya. Soalnya kalau sinyal aja susah, gimana kita mau jalanin digitalisasi gitu. Wih, keren banget ya. Iya, sangat keren sekali ya. Jadi makin penasaran nih kita ngobrolin apa. Lanjut. Oke, mungkin ada satu pertanyaan dari kepada Isa. Menurut kamu kenapa sih digitalisasi penting banget buat pertanian pedesaan? Nah, jadi penting ya karena digitalisasi ini kan pasti lebih membantu petani untuk dapat informasi yang lebih cepat. Sedangkan masa kini itu kan pedesaan ini lebih suka terlambat gitu mendapatkan informasinya, sehingga digitalisasi ini penting. Oh iya, jadi petani bisa lebih mandiri ya, gak cuma tergantung sama tengkulak gitu. Romana, kamu pernah lihat gak contoh nyata petani yang terbantu digitalisasi? Pernah dulu ada sekarang misalnya petani yang di desa itu menjual hasil panennya itu gak usah ke tengkulak gitu. Jadi sekarang bisa promosi lewat Facebook, lewat Instagram atau media sosial lainnya, sehingga harganya itu ya otomatis bisa naik bisa turun juga, gimana pasar globalnya gitu. Cuman ya keuntungannya kita gak diatur lah harganya sama tengkulak gitu. Biasanya yang dikeluhkan sama petani itu harga dari tengkulaknya itu sangat sadis gitu. Wah, jadi keren banget ya. Jadi nggak tergantung ke tengkulak lagi. Jadi kayak tinggal connect dari satu sawah ke meja makan orang kota. Iya, jadi selain akses pasar, ada manfaat lain gak sih yang bisa langsung dirasain sama petani gitu? Ada. Jadi sekarang kan ada digitalisasi ya. Nah, digitalisasi ini kan membawa teknologi. Nah, teknologi yang pertama tuh yang sudah Kang Romana sebutin. Jadi kayak buat pengontrolan tanah. Lalu ada teknologi drone yang dimana ini tuh tinggal diatur dari jarak jauh, dari ponsel ataupun dari komputer untuk pemupukan gitu. Wih, jadi kayak main game gitu ya, tinggal remote dari rumah, tapi hasilnya padi beneran, bukan skor Mobile Legend lagi. Iya bener kan. Jadi Iya. kita tuh tinggal klik-klik dari ponsel, jadi kayak main-main doang gitu. Jadi intinya teknologi bikin kerjaan petani lebih gampang ya, dan hasilnya juga lebih pasti gitu ya. Jadi Oke, mungkin satu pertanyaan untuk Romana. Kalau menurut kamu, manfaat ini bikin pertanian lebih semangat gak sih buat terus bertani?
Ya tentunya semangat dong. Yang pertama kan kita bisa promosikan lewat HP. Yang kedua, harganya kan bisa kita yang nentuin gitu. Misalnya kita pengennya segini ya paling dinegonya sedikit. Tapi kalau sama tengkulak kan negonya sadis gitu. Jadi ya makin semangat juga gitu melihat cuan-cuan yang semakin kita yang aturnya gitu ya. Enak juga gitu daripada tengkulak yang atur cuan hasil panen kita kan kita yang rugi ya kan. Benar juga. Kalau semua tadi terdengar ideal, pasti ada tantangan juga nih. Menurut kamu apa hambatan yang terbesar itu? Kalau aku lihat masalahnya tuh masih banyak petani yang belum terbiasa gitu sama teknologi ya kayak istilahnya gaptek lah ya. Terus ditambah lagi internet desa kan sering lemot ya. Terus juga alat-alatnya itu lumayan mahal gitu. Maaf ya kucing aku. Wah, bener banget tuh. Aku aja kalau misalnya pulang kampung, kadang suka ngilang aja sinyalnya. Kadang naik pohon mangga, ada 4G, tapi turun ke tanah udah langsung lagi tuh. Iya tuh. Benar juga, benar. Iya. Lumayan tuh bisa sekalian panen mangga. Iya. Benar. Iya. Kade mangga tetangga. Bener banget. Aduh, gak kuat aku pengen ketawa. Mohon maaf ya. Kalau petani gaptek tuh menurut kamu gimana cara mereka bisa ikut maju? Untuk petani gaptek biar maju, yang pertama harus ada dari pemerintah dulu ya, kayak bikin sosialisasi ke petani-petani agar ya petani-petani itu mempunyai dasar lah teknologi gitu. Misalnya kan kita kayak semacam kita lah, kan HP baru beli itu kan belum setting, semacam gitu aja. Tapi kan kalau udah belajar lama kelamaan kan tahu mana nih letak misalkan memori penuh, kita kan tahu cara menghapusnya bagaimana gitu. Nah di petani juga sama gitu. Kalau semisalnya emang petani belum dikasih ilmu sama pemerintahnya, otomatis digitalisasi yang tadi mungkin belum maksimal gitu. Tapi kalau misalnya udah disosialisasikan, terus diterapkan dan dicontohkan oleh pemerintahnya itu sendiri, itu akan bisa membuat si petani itu termotivasi dan akan juga melakukannya tersebut gitu. Kalau kamu sendiri solusi paling realistis apa biar digitalisasi ini jalan? Menurut aku sih yang pertama harus ada pelatihan ya dulu buat petani biar mereka tuh ngerti cara pakai teknologi tuh kayak gimana sih gitu. Terus internet di desa tuh juga harus dibagusin gitu ya. Terus kalau bisa digandeng sama startup pertanian pasti lebih jalan gitu. Benar. Dari Isa mau gak nambahin solusi buat ini? Boleh. Jadi mungkin tambahan solusinya bisa membangun komunitas petani yang digital tapi lebih serius gitu supaya si petani-petani ini tuh bisa saling berbagi informasi, berdiskusi secara digital tanpa harus ketemu secara langsung. Kalau harapan kamu ke generasi muda desa harus gimana ya? Yang pertama harapan pemuda di pedesaan itu yang pertama harus melek kepada teknologi sekarang ya. Misalkan di dulu kan di rumah itu si bapak sama si ibu kan belum tahu yang namanya handphone. Kalau misalnya tahu handphone pun mereka gak tahu cara makainya bagaimana gitu. Nah, kita sebagai anaknya atau pemuda kita harus bisa membimbing mereka agar mereka bisa menggunakan teknologi itu dengan sebaik dan sebijak mungkin. Nah kalau di pertanian pun sama. Jadi sekarang kan pertanian udah berkembang banyak. Jadi kita harus setidaknya harus mengikuti zaman lah. Misalnya petani di kota pakai traktor ya kita sebisa mungkin ya bisa lah gitu. Harus sedikit-sedikit bisa lah.
Kalau misalnya saran kamu Ayah tentang pemerintahan itu apa? Menurut aku sih kalau dari sisi pemerintah penting banget bikin internet desa tuh lebih stabil ya biar nggak kayak akangnya tadi sampai naik pohon mangga kan ya. Apalagi mangga tetangga. Dicolong nggak boleh ya Kang ya. Terus Dijual deh. harum. Habis itu teknologi pertanian juga jangan mahal-mahal gitu biar petani bisa kebeli. Jadi banyak banget ya insight hari ini dari manfaat, tantangan sampai solusi digitalisasi pertanian. Iya, mungkin intinya pertanian desa maju bisa teknologi dimanfaatkan dengan baik aja sih. Dari Isa boleh kasih closing statement nggak? Boleh sih. Dari kalian deh boleh semua. Oke, jadi closing statement dari aku, kan pertanian digital itu penting ya. Nah, ini tuh sebagai masa depan desa dan juga sebagai masa depan dari pertanian di Indonesia. Dari mana? Kalau dari saya sendiri ya harus melek teknologi lah. Udah itu aja. Iya, kalau tidur terus makan. Jangan. Kalau menurut aku sih intinya jangan takut sama teknologi. Kalau berani coba pasti ada manfaat besar buat semua orang gitu nantinya. Ya, terima kasih ya semua narasumber. Sama-sama. Ya, sudah berbagi ilmu-ilmunya ya. Closingan kita kali ini kita ada buat pantun nih untuk kalian semua. Mau denger gak? Mau dong. Mau. Jalan-jalan ke sawah lihat padi. Petani tersenyum panennya raya. Digitalisasi bantu negeri, desa maju, rakyat sejahtera. Yeay! Wah, mantap banget ya hari ini narasumbernya pada bagus-bagus banget, hebat-hebat banget. Terima kasih juga telah datang ke podcast kita kali ini ya. Dan semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, kita dari kelompok 7. kaitan pengembangan Digital digital bagi pertanian Pedesaan. Di sini ada saya, Alfia. Saya Romana juga Salah. Siti Aisyah. Dan saya Hasbi. Saya Alfiana Mutiara. Ini kalau saya Saya Aisyah Rahma Ramadhani. Nah, ya Nah ini itu dia. dari Ya. biodata dari kelompok 7 ya. NPM, sekarang NPM. Mau NPM-nya mau Iya, sekalian mau. disebutin? Boleh. NPM saya itu 2550011111051. NPM saya 2550011111033. NPM saya 255111151. Cakep. Emang NPM saya 25500111151. NPM saya 2550011111032. Nah, NPM saya akhirannya 031. Gampang banget aja. Mungkin segitu saja perkenalan dari kelompok 7 ini ya. Ada Kang Ece. Ya. Jadi segitu aja. ya. Sampai jumpa di tugas-tugas lainnya. Enggak mau. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, hadiah kuis ya dia. Kamu bilang dulu. Hai. Halo semuanya. Hai. Aku Alfia Romana, Salah, NPM. Iya, benar nih. Jangan kayak gitu. Semuanya, nama aku Aisyah.
Kamu pernah lihat contoh nyata nggak petani yang terbantu digitalisasi? Mana pernah dengar nggak kata contoh-contoh nyata nggak? Kurang. Rama. Untuk Ramana pernah. Kadang suka hilang aja sinyalnya, kadang naik pohon mangga ada 4G tapi turun ke tanah udah langsung lagi tuh. Iya tuh. Benar juga. Iya. Lumayan tuh bisa sekalian panen mangga. Iya. Benar. Iya. Ada mangga tetangga. Aduh, udah kuat aku pengen ketawa. Mohon maaf ya. Nisa mau nambahin nggak soal ini? Nambahin bolehnya. Nambahin mungkin. Dan Kamu Alfi tentang pemerintahan ini. ayah. Oke, saran kamu Alia. Ayah. Oke. Internet desa tuh lebih stabil ya, biar nggak kayak akal ngetek itu sampai naik pohon mangga kan. Lagi makan tetangga. Dijual deh. Dadah. Bye guys.